Menjelang hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80, sebuah fenomena unik muncul di berbagai kota di tanah air. Bendera dengan simbol tengkorak dan topi jerami yang dikenal sebagai bendera bajak laut dari serial animasi One Piece, kini banyak berkibar di sejumlah kota di Indonesia. Bagi sebagian masyarakat, bendera ini bukan sekedar ikon anime, melainkan simbol kritik sosial terhadap ketidakadilan dan kekecewaan. Mereka melihatnya sebagai bentuk perlawanan simbolik, menyuarakan keresahan yang sulit diungkapkan lewat cara-cara konvensional. Namun, pengibaran bendera ini juga memicu perhatian pemerintah. Dalam beberapa waktu terakhir, masyarakat tengah disuguhkan fenomena unik melalui tren pengibaran bendera bertema One Piece. Bendera bergambar tengkorak bertopi jerami, simbol kelompok bajak laut dari serial manga dan anime terkenal Jepang itu kini banyak ditemukan berkibar pada rumah-rumah, kendaraan, bahkan di mural di dinding kota. Fenomena ini bukan sekedar tren biasa. Pengibaran bendera One Piece dipandang oleh sebagian penggemar sebagai simbol perlawanan terhadap ketidakadilan serta penindasan. Sebagaimana cerita dalam serial tersebut, di mana tokoh utama, yaitu Monkey D. Luffy dan krunya, berjuang melawan kekuasaan yang korup dan juga otoriter. Maka pengibaran bendera ini menjadi medium bagi sebagian warga untuk menyampaikan aspirasi dan juga kritik secara tidak langsung. Tren ini menunjukkan bahwa masyarakat menggunakan simbol budaya populer sebagai media untuk berekspresi, meskipun dalam konteks yang sensitif dan juga berpotensi kontroversial. Fenomena pengibaran bendera One Piece menarik perhatian banyak kalangan. Bendera yang dikenal sebagai Jolly Roger dalam anime One Piece ini bukan sekedar lambang bajak laut fiksi, melainkan telah berubah menjadi simbol kritik sosial dan kekecewaan. Dalam ceritanya, Jolly Roger adalah tanda kebebasan, kekuatan, dan tekad yang dimiliki para bajak laut. Khusus bendera milik kru topi jerami yang dipimpin oleh Monkey D. Luffy, desain tengkorak dengan topi jerami itu melambangkan perjuangan untuk meraih kebebasan dan melawan penindasan. Di Indonesia, bendera ini diartikan lebih luas lagi sebagai bentuk perlawanan tanpa kekerasan terhadap ketidakadilan dan dominasi politik yang dianggap membelenggu rakyat. Pengibaran Jolly Roger menjadi ekspresi simbolik atas rasa frustasi dan harapan generasi muda yang ingin perubahan sosial yang lebih adil dan demokratis. Bendera One Piece dipandang sebagai bahasa harapan dan solidaritas, menolak realitas yang tidak memihak rakyat biasa. Dalam konteks ini, bendera tersebut melambangkan tekad untuk melawan sistem yang dinilai korup dan juga represif, serta cita-cita menggantikan ketidakberdayaan dengan kebebasan sejati. Tindakan ini juga memicu perdebatan, bahkan kontroversi, karena dianggap sebagai bentuk pembangkangan yang beresiko menimbulkan kegaduhan. Meski begitu, fenomena ini memperlihatkan bagaimana karya fiksi bisa menjadi media inspiratif sekaligus cermin kritik bagi masyarakat Indonesia. Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, Budi Gunawan, menyatakan keprihatinannya atas maraknya pengibaran bendera selain bendera merah putih menjelang kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Menurutnya, bendera merah putih adalah simbol nasional hasil perjuangan pahlawan bangsa yang harus dijaga kehormatannya. Ia menegaskan bahwa tindakan mengganti atau mengibarkan simbol pengganti merah putih adalah upaya yang bisa mencederai martabat sang saka merah putih. Lebih jauh lagi, perbuatan ini dianggap sebagai bentuk provokasi yang menurunkan kewibawaan bendera kebanggaan Indonesia. Di sejumlah daerah di Indonesia, belakangan ini menjadi sorotan oleh publik dengan adanya tindakan aparat yang melakukan razia dan penyitaan bendera bertema One Piece. Langkah pengibaran bendera ini mendapat respon yang beragam dari aparat keamanan dan pemerintah daerah. Di beberapa wilayah, Ketua RT dan RW dimintai oleh Babinsa untuk melaporkan warganya yang mengibarkan bendera tersebut. Tujuannya, menjaga situasi tetap aman dan kondusif di masa menjelang HUT RI yang ke-80. Aparat bahkan mendatangi ketua lingkungan untuk memastikan tidak ada pembasangan bendera tersebut. Tindakan ini
dianggap oleh sebagian pihak sebagai upaya pembungkaman terhadap kritik rakyat melalui ekspresi simbolik. Tapi, di sisi lain, pemerintah menegaskan tidak ada razia resmi oleh aparat polisi dan TNI. Beberapa pejabat menganggap penggunaan bendera tersebut terselip niatan makar yang berpotensi mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa. Amnesty International dan sejumlah lembaga hak asasi manusia atau HAM menilai respon pemerintah Indonesia terhadap pengibaran bendera One Piece sebagai tindakan yang berlebihan dan membatasi kebebasan berekspresi warganya. Mereka menegaskan bahwa kebebasan menyatakan pendapat termasuk melalui simbol-simbol seperti bendera adalah hak fundamental yang dilindungi oleh hukum internasional. Namun, selama ini kasus-kasus pembatasan kebebasan berekspresi di Indonesia sering terjadi dan kerap menggunakan instrumen hukum seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UITE untuk membungkam kritik juga ekspresi yang dianggap kontroversial. Menurut Amnesty International, Indonesia sepanjang 2024 hingga 2025 terdapat berbagai kasus pelanggaran kebebasan berekspresi yang bersifat kriminalisasi yang menunjukkan adanya tren pelemahan ruang publik dan kebebasan sipil. Mereka menilai tindakan aparat yang memproses hukum pengibaran bendera tersebut sebagai bagian dari pola pembatasan yang tidak proporsional dan berpotensi mengancam prinsip demokrasi serta hak warga untuk berekspresi secara damai. Amnesty International menyerukan agar negara hadir, melindungi kebebasan sipil warga negara dan menghentikan pembungkaman suara-suara kritis melalui penegakan hukum yang adil. Negara diminta untuk menghormati hak asasi manusia sesuai dengan standar internasional, tanpa penahanan dan intimidasi berlebihan hanya karena ekspresi seni, kritik, atau simbol budaya tertentu. Dari perspektif yang berbeda, reaksi pemerintah ini dianggap sebagai sikap berlebihan dan paranoid politik. Sejumlah pengamat hukum menegaskan bahwa tidak ada aturan eksplisit yang melarang pengibaran bendera One Piece, selama bendera tersebut tidak dipasang lebih tinggi atau lebih besar dari bendera merah putih. Bahkan, pengibaran bendera ini merupakan bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin oleh konstitusi. Dengan kata lain, pemerintah mungkin terlalu takut dan mempersepsikan kritik simbolik ini sebagai ancaman serius terhadap stabilitas politik. Padahal, hal itu lebih merupakan suara protes masyarakat yang seharusnya dihargai, bukan dihukum. Fenomena ini menampilkan ketegangan antara simbol nasionalisme yang kaku dan ekspresi sosial yang dinamis dari generasi muda. Pemerintah kita sering gagal membedakan antara kritik yang membangun dengan ancaman nyata yang harus diwaspadai. Kritik konstruktif hadir merefleksikan kekurangan dan memberikan solusi demi perubahan positif. Mereka tidak bermaksud merusak, tetapi justru ingin memperkuat pondasi bangsa. Sayangnya, dalam beberapa kasus suara kritis ini malah disikapi dengan ketakutan, bahkan penindasan, karena dianggap sebagai ancaman yang harus ditindak. Kegagalan membedakan ini bukan hanya merugikan demokrasi, tapi juga menghambat inovasi dan perbaikan yang sangat dibutuhkan. Ketika pemerintah terlalu cepat menutup ruang diskusi atau dialog dan menafsirkan kritik sebagai serangan, maka peluang untuk belajar dan terus berkembang akan semakin menipis. Reaksi keras pemerintah yang mengkategorikan pengibaran bendera ini sebagai provokasi bahkan makar, ironisnya justru memperbesar perhatian publik terhadap fenomena tersebut. Inilah contoh nyata dari efek Streisand, fenomena di mana upaya menyensor atau melarang suatu hal justru membuatnya lebih dikenal dan viral. Melihat semua kisruh yang terjadi, sebenarnya Presiden Prabowo telah menyatakan sikapnya. Ia mengizinkan bendera One Piece tetap bisa dikibarkan sebagai wujud ekspresi dengan syarat tidak melebihi bendera nasional Indonesia. Namun, beberapa pertanyaan muncul. Kenapa pejabat lainnya di bawah kabinet Prabowo berargumen lain? Apa mungkin ini wujud ketidakkompakan pemerintah? Atau mungkin juga mereka ingin membuat skenario seakan-akan Presiden Prabowo hadir sebagai pahlawan seperti yang sudah-sudah?